Selamat datang kembali di channel Web Programming SMK. Masih bersama saya, Andi Iqbal. Video ini adalah video keempat dari seri HTML dasar, di mana di video sebelumnya kita telah membahas dua poin utama, yaitu HTML style dan HTML formatting. Pada HTML style, kita telah membahas sebuah atribut yang berfungsi untuk menambahkan properti-properti CSS, dan properti-properti CSS tersebut akan merubah tampilan dari elemen. Kemudian poin kedua pada video sebelumnya, yaitu HTML formatting. Di situ kita membahas tentang tag-tag yang berhubungan dengan pengaturan format teks. Nah, di video kali ini kita membahas dua poin utama, yaitu HTML quotation atau tag-tag yang berhubungan dengan pembuatan kutipan. Kemudian poin kedua yaitu HTML comment atau cara membuat komentar pada listing kita agar tidak terbaca oleh web browser. Nah, komentar ini ditujukan untuk kita sebagai penulis listing, tidak ditujukan untuk user yang melihat tampilan pada web browser kita. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi saya minta silahkan teman-teman buka kode editor Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code dan sekaligus saya juga membuka web browser. Nah, kalau teman-teman lihat kode editor Visual Studio Code dan web browser bersampingan, ini karena saya mengecilkan kode editornya dan mengecilkan web browsernya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kode editornya bisa dibesarkan, saya kecilkan agar bisa bersampingan dengan web browser. Sekarang kita akan membuat file latihan 5. Silahkan teman-teman klik Explorer ini, icon Explorer, untuk menampilkan sidebar-nya, dan kita akan buat file baru dengan nama latihan5.html seperti ini. Kemudian kita tutup dulu sidebar-nya, silahkan diklik kembali icon Explorer, kemudian kita buat struktur HTML, enter, agar tulisan yang lebih bisa langsung ke bawah. Silahkan ketik di keyboard atau tekan di keyboard ALTZ, maka tulisan yang lebih pada layar Visual Studio Code akan otomatis ke bawah, sehingga tidak ada tulisan yang tersembunyi. Nah, sekarang saya akan mengganti title-nya terlebih dahulu. Oke, saya akan ganti menjadi HTML quotation. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan save dulu. Kemudian saya akan buka di browser. Silahkan teman-teman klik kanan. Kemudian open in default browser. Oke, browsernya sudah tampil tetapi masih kosong. Itu karena memang kita belum menuliskan apa-apa pada tag body. Sebelum kita membahas tentang quote, seperti biasa kita ke witrischool.com. Silahkan teman-teman buka website witrischool.com. Kemudian silahkan ke menu tutorials dan cari Learn HTML. Silahkan teman-teman klik. Kemudian klik hamburger menunya lagi. Kemudian cari HTML quotation. Oke, silahkan teman-teman klik. Oke, Witrischool sudah menginformasikan yang akan kita bahas, yaitu tag block quote, kemudian tag qui atau tag quote, kemudian tag aber atau abbreviation, kemudian tag address, tag shade, dan tag BDO. Kita ke contoh pertama, yaitu tag block quote. Silahkan teman-teman scroll ke bawah, kemudian ini contoh pertama, yaitu block quote. Contoh ini akan saya copy dan kita akan lihat hasilnya di web browser. Silahkan teman-teman blok, kemudian copy, kemudian silahkan teman-teman paste di dalam tag body, kemudian save, kemudian kita refresh di browser.
Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekali lagi teman-teman, di sini kenapa tulisan pada web browser saya besar? Ini karena saya membesarkan di web browsernya sebesar 150%. Yang seharusnya secara default seperti ini, 100%. Oke, saya akan membesarkan agar enak dilihat. Nah, di sini kita memiliki dua tag, yaitu tag P. Kemudian tag kedua yaitu tag block quote. Ini yang tag block quote. Dan yang di atas adalah tag P. Nah, tag block quote ini akan membuat kutipan tetapi akan menjorok ke dalam. Ini seperti jika kalian membaca buku-buku, biasanya ada kutipan, kemudian dia menjorok ke dalam. Di dalam HTML, cara membuat kutipan yang otomatis membuat baris baru dan menjorok ke dalam, itu menggunakan block quote. Oke, nah kemudian untuk atribut sheet, ini sebenarnya hanya referensi untuk web browser, bahwa tulisan yang berada di dalam block quote ini diambil dari referensi situs www.worldwidelife.org. Jadi ini tidak berpengaruh atau tidak menjadi link atau penghubung ke halaman lain. Oke, selanjutnya kita kembali ke witrischool.com. Kita lihat contoh yang berikutnya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada tag yang baru untuk membuat kutipan adalah tag qui atau kepanjangan dari quote. Oke, contohnya akan saya copy. Saya copy, kemudian saya paste di bawah tag block quote. Saya paste, kemudian saya save. Kemudian saya kembali ke web browser. Saya refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di listing kita tidak menuliskan tanda petik 2, tetapi di tampilan web browser ada tampilan petik 2. Tampilan petik 2 ini muncul dikarenakan tulisan ini diapit oleh tag quote. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya di witrischool.com. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada contoh berikutnya yaitu tag aber atau tag abbreviation. Oke, saya akan copy saja contohnya. Saya akan copy, kemudian saya paste di Visual Studio Code. Silahkan teman-teman save, kembali ke web browser, silahkan di refresh. Nah, kalau teman-teman lihat, tulisan WHO ini diapit oleh tag aber. Nah, ketika kita mengapit sebuah tulisan dengan tag aber, maka otomatis tulisan tersebut memiliki titik-titik di bagian bawah tulisan tersebut. Itu ditandakan bahwa tulisan tersebut memiliki arti atau penjelasan lebih lanjut. Nah, penjelasan lebih lanjutnya di sini ditaruh di atribut title. Di sini isi dari atribut title menjelaskan kepanjangan dari WHO. Panjangannya adalah World Health Organization. Jadi, kalau teman-teman scroll pada tulisan WHO yang diapit oleh tag aber, isi dari atribut title akan tampil, yaitu World Health Organization. Nah, selanjutnya kita ke Witrischool lagi. Kita lihat contoh berikutnya. Kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya adalah tag address. Kenapa masuk di quote? Karena memang alamat ini biasa dinyatakan penting pada setiap organisasi atau tempat di mana situs itu berada. Oke, saya akan scroll ke bawah. Kemudian saya akan copy. Contohnya saya copy, kemudian saya paste di bawah tag P. Dan saya save,
Silahkan kembali ke web browser, silahkan di-refresh. Nah, di sini tulisannya menjadi miring. Jadi apa saja yang diupdate oleh tag address akan secara default menjadi miring. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa tulisannya berurut ke bawah, nah itu karena di setiap akhir tulisan, di sini ditambahkan tag BR. Jika tag BR-nya saya hapus, kemudian saya save, web browsernya saya refresh, nah tulisan visit ini akan berada di samping dari tulisan John Doe. Nah, tetapi kita tidak ingin seperti itu, maka kita tambahkan tag BR seperti ini. Oke, saya save lagi, kemudian saya refresh di browser. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi di witrischool.com. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada tag cheat. Ini sebenarnya sama saja, tag cheat itu adalah quote atau menandai tulisan-tulisan yang penting gitu. Nah, oke, contohnya akan saya copy juga. Saya akan copy, kemudian saya paste di bawah tag address, kemudian saya save. Silahkan teman-teman refresh di browser. Oke, di sini ada tulisan the scream. Nah, tulisan the scream ini diupdate oleh tag cheat. Nah, ini juga otomatis miring. Oke, kita lihat lagi di witrischool.com. Apa masih ada contoh berikutnya? Nah, selanjutnya ada tag BDO. Nah, tag BDO ini kepanjangan dari bidirectional override. Jadi ini untuk direction, untuk arah dari tulisan yang diupdate oleh tag BDO. Oke, kita langsung saja lihat contohnya. Saya akan copy. Saya copy. Kemudian saya tambahkan di bawah tag P. Kemudian saya save. Saya refresh. Teman-teman bisa lihat di bawah. Tulisannya terbalik, tetapi masih berada dari kiri ke kanan, cuma ejaannya terbalik. Nah, teman-teman bisa lihat di eja dari kanan, TFEL, ini juga TFEL yang harusnya tulisannya left. Kemudian to-nya terbalik menjadi OT. Nah, itu karena kita menambahkan atribut dir pada tag pembuka BDO yang nilainya RTL. RTL itu kepanjangannya right to left. Nah, bagaimana supaya dia normal lagi? Teman-teman bisa merubah bukan RTL atau right to left, bukan berawal dari kanan ke kiri, tetapi berawal dari kiri ke kanan. Berarti R-nya kita ganti L dan L-nya kita ganti R. Jadi kepanjangannya adalah left to right. Jadi dibaca atau dieja dari kiri ke kanan. Oke, silahkan teman-teman save. Kemudian pastikan di refresh. Nah, tulisannya kembali menjadi normal lagi. Karena arahnya atau direction-nya dari kiri ke kanan. Oke, kita lihat lagi contoh pada witrischool.com. Coba kita ke bawah. Oke, sepertinya sudah tidak ada contoh berikutnya. Dan semua tag-tag ini sudah kita coba. Saya rasa untuk pembahasan pertama, yaitu HTML quotation, cukup sampai di sini. Oke, kita lanjut lagi membahas poin kedua, yaitu HTML comments atau cara membuat komentar pada listing kita. Nah, pembuatan komentar ini tidak ditujukan untuk user yang melihat web browser kita, karena ketika kita membuat komentar pada listing kita, maka tulisan yang berada pada komentar kita itu tidak akan terbaca pada web browser.
melainkan sebagai informasi tambahan buat kita sendiri yang menulis listing. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk membuat komentar, teman-teman bisa tuliskan buka kurung siku, kemudian tanda seru, minus minus, kemudian penutupnya minus minus, tutup kurung siku, seperti ini. Nah, komentarnya teman-teman bisa tulis di antara sini. Misalnya saya menuliskan pembahasan tentang blog quote. Seperti ini. Kalau saya save, kemudian saya refresh di browser, yang diapit oleh tanda komentar ini tidak akan terbaca di web browser. Nah, teman-teman bisa lihat tidak dieksekusi oleh web browser. Karena ini dianggap sebagai komentar biasa, bukan sebagai bagian dari HTML. Nah, misalnya yang di bawah lagi, di sini kita membahas tentang tag quote. Nah, di sini saya bisa membuat komentar lagi, buka kurung siku, tanda seru, minus minus. Nah, di antaranya saya akan tuliskan pembahasan tentang quote. Oke, saya save, kemudian saya refresh di browser. Nah, komentar ini juga tidak terbaca. Nah, di Visual Studio Code, kita dimudahkan dalam membuat komentar. Misalnya, tag P ini ingin kita buat jadi komentar. Teman-teman tinggal blok tag P ini, kemudian silahkan tekan di keyboard Ctrl slash atau Ctrl plus garis miring, maka otomatis akan ditambahkan tanda komentar. Oke, kemudian teman-teman save, silahkan teman-teman refresh, maka tag P beserta isinya dianggap sebagai komentar dan tidak tampil di web browser. Oke teman-teman, itu saja pembahasan untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika teman-teman masih kurang paham, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Setelah tadi kita membahas 2 poin utama dari video ini, yaitu HTML quotation dan HTML comment, maka berakhir juga video kita untuk kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-like videonya, di-share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe Web Programming SMK agar Web Programming SMK semakin survive dan kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Web Programming SMK. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ngoding.